Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat sore. Kita akan segera memulai kebaktian matahari terbenam untuk petang hari ini. Dipersilakan yang membawa gadget atau HP dapat dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita akan mulai kebaktian kita dengan saat teduh, dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang lihat apa Tuhan, sujudlah, berdiam diri, sembah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi, bersorak-soraklah untuk Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah untuk Allah Yakob. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiupkanlah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang pertama 172. 172 Jitpak Citsip Nyisiu, hanyalah darahnya Yesus. 172. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah pencipta sekaligus juru selamat kami. Kami datang pada saat ini setelah matahari terbenam untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami tahu, kami sadar sesuai dengan firman-Mu. Engkau mengasih tahu kami bahwa kami orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa.
Kami tidak layak datang kepada Engkau yang kudus, tetapi Engkau mengasihi kami melalui Putramu Tuhan Yesus, yang dengan darahnya yang sudah menetes di atas bukit Kalvari, dosa semua manusia bisa dihapuskan. Saat ini kami datang mohon pengampunan atas dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami juga rindu Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar dalam kebaktian matahari terbenam, nama-Mu saja ya Bapa yang kami junjung tinggi melalui pimpinan dari Allah Roh Kudus. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya ya Bapa, kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dengarkan doa kami, karena kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita untuk bacaan bertanggapan pada sore hari ini dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9, 10, 11. Karena hanya 3 ayat, kita akan membacanya dengan satu suara saja. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 9, 10, dan 11. 3, 2, 1. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita berkat yang terbesar, yaitu membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian 152. 152, di Pak Ungsip Nyisiu, dekat pelukan Allah. 152. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, garku dijaganya, dekat pelukannya.
pada tempat yang terhangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Sang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga, agar ku dijaganya dekat pelukannya. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan yang terdapat di bagian tengah, Yesaya 11 ayat 1. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. Tiga, dua, satu. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tiga, dua, satu. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini menjelaskan dua gelar Tuhan Yesus, tunas dan taruk atau gada dan cabang. Kita mencoba melihat kembali secara senyap, setelah itu kita akan menghafal kalau dapat tanpa melihat teks ya. Tiga, dua, satu. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Amin. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja. Tolong disimak untuk pelayanan-pelayanan untuk minggu depan ya. Dan jangan lupa kita mempersiapkan diri untuk yang melayani, dan juga kita berdoa untuk mereka yang akan melayani. Nah, pada hari ini kita memiliki 3 pengumuman. Yang pertama, bahwa CMC di Gada PKK sudah akan dimulai kembali untuk tahun Tuhan 2022. Hari Jumat, tanggal 14 Januari jam 6 ya. Jadi CMC sekarang diikuti oleh anak-anak SD ya, mulai kelas 3 sampai pemudi ya, tidak ada batasan umur. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita memberitahukan ya kepada keluarga, kawan tentang Sekolah Kristen Kalvari yang websitenya sudah tercantum di dalam warta gereja ini, karena pendaftaran sudah dibuka. Jadi ada yang memiliki ya anak-anak usia PG sampai SD bisa mendaftarkan diri. Jadi sekolah ini sekolah yang Tuhan dirikan ya. Selain mendidik anak-anak menjadi pandai, mereka juga diharapkan ya bisa menjadi anak-anak Tuhan dengan percaya Tuhan Yesus. Dan sekolah ini dalam 3 bahasa ya,
bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Adakah yang pertama kali datang ke kebaktian ini? Sudah lama tidak datang, itu saudara Asia dan saudari Licu ya. Hari ini datang kembali. Saya lihat tidak ada yang pertama kali datang. Kita berdoa ya supaya Tuhan mengirimkan ya anggota-anggota baru yang bisa ikut kebaktian Matahari Terbenam. Selanjutnya kita memberikan persembahan karena saudara Joni tidak datang pada sore hari ini. Saya persilakan ya kepada saudara Salino untuk menerima kantong persembahan. Kita akan memuji Tuhan 343. Di mesbahnya sembahkanlah korbanmu, 343. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan beroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mesbahnya sembahkan kokor hidup, garonya kuasai jantungmu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mesbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai jantungmu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau memohon, Garya mendengar, doalah sesuai kehendaknya, sampai tubuh rohmu dikuasainya, seakan dirimu di mesbahnya. Di mesbahnya sembahkan korban hidup, garonya kuasai jantungmu. Jiwa tubuh rohmu serahkan padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat,
Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, sekaligus Bapa kami di surga melalui Putramu Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami datang pada saat ini membawa berkat yang Kau berikan kepada kami sebagai persembahan. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya, bahkan Engkau juga berkenan memakainya untuk pelayanan gereja-Mu dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan ini. Baik mereka yang bekerja maupun yang mendapatkan uang ini dari orang tua mereka. Sehingga orang tua mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Demikian Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu silakan ke ruang sekolah minggu di lantai dasar. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan tema Teladan Yesus sebagai hamba. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur, ini adalah minggu kedua dari tahun Tuhan 2022. Tidak terasa 1 tahun telah berlalu kembali dengan banyak kesulitan dan tantangan. Tapi juga banyak sekali sukacita yang Tuhan kasih dan pertolongan yang Tuhan kasih. Dan kita juga bersyukur tahun lalu kita sudah menyelesaikan kitab Wahyu. Kitab yang sangat relevan dengan hidup kita di akhir zaman ini. Dan kita juga bersyukur tahun ini kita memulai seri yaitu Injil Markus, dan semoga saat kita memulai seri ini kita sama-sama akan diberkati. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua kembali berdoa untuk meminta hikmat Tuhan untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber hikmat kami datang lagi kepadamu Bapa, memohon bantuan-Mu dan pertolongan-Mu. Karena kami tahu sepandai-pandainya dan berhikmatnya manusia, kami tidak akan bisa mengerti firman-Mu jika Engkau tidak menyingkapkannya, jika Engkau tidak membantu kami untuk mengetahuinya. Kami tahu Bapa, kami terbatas dan kami memohon Engkau memberikan kami segala yang kami perlukan, sehingga saat kami mempelajari firman-Mu, khususnya malam hari ini, kami semua diberikan pikiran dan fokus untuk melihat keajaiban firman-Mu. Bahkan kami juga akan bertekad untuk melakukan firman-Mu, bahkan membagikan firman-Mu kepada semua orang. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Markus atau Injil Markus adalah Injil paling pendek dibanding 3 Injil lainnya. Nah, sebelum kita nanti akan masuk ke dalam rangkaian kitab Markus, perlu kita ketahui bahwa saat kita mempelajari kitab manapun di dalam firman Tuhan, kita harus mempelajari berapa kaidahnya. Gimana cara mempelajarinya? Kenapa? Karena kalau kita mempelajari kitab puisi tidak akan sama saat kita mempelajari kitab surat-surat. Begitu pula Injil. Ada 4 Injil. Ada 2 cara besar saat kita mempelajari kitab Injil. Pertama, disebut dengan harmoni. Seperti di Injil Tuhan Yesus. Harmoni adalah cara menggabungkan semua Injil dalam satu cerita secara kronologi, urutan peristiwanya dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus.
Dan saat kita mempelajari dengan cara seperti ini, kita akan melihat seluruhnya secara detail. Tidak ada yang kurang. Kita akan melihat segala sesuatunya ada. Tapi cara kedua, yaitu saat kita mempelajari kitab-kitab Injil itu secara pribadi. Artinya tersendiri, satu persatu. Kitab Matius, kita pelajari kitab Matius sendiri. Markus, Lukas, Yohanes sendiri. Kenapa? Karena kita harus tahu, Injil itu ada 4 buku kan? Nah, setiap bukunya meng-highlight atau menggarisbawahi satu bagaimana Tuhan Yesus diceritakan. Seperti Injil Matius menceritakan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan Injil Markus yang hari ini dan bagian ini, tahun ini kita pelajari tentang Tuhan Yesus sebagai hamba atau budak. Lalu ada Injil Lukas, Tuhan Yesus sebagai 100% manusia. Dan juga Injil Yohanes yang menjelaskan Tuhan Yesus 100% Allah. Kalau kita mempelajari satu persatu kitab Injil, kita akan menemukan hal yang ditekankan di dalam Injil itu. Dan ini ada cara yang baik. Kenapa? Karena kita ingat ya, setiap Injil ditulis, tentu Injil itu ditulis oleh pertolongan Allah melalui Roh Kudus, melalui inspirasi Roh Kudus kepada setiap penulis. Tapi setiap penulis punya latar belakang berbeda, punya gaya tulisan berbeda, dan ditujukan untuk kalangan yang berbeda. Jadi saat kita melihat, kita harus melihat kitab Injil itu secara harmoni, tapi juga secara spesifik, satu persatu. Dan jika Tuhan mengizinkan, saya akan melihatnya dari kitab Markus saja. Walaupun saya tidak akan melupakan detail yang ada dari seluruh Injil. Jadi seperti hari ini 3 ayat saja, saya akan menjelaskan fokus ke 3 ayat ini dibanding kita bawa ke Matius, Injil, Lukas, dan Yohanes. Nah, sekali lagi, kitab Markus atau Injil Markus ada Injil terpendek. Banyak orang loh suka sekali dengan Injil ini. Dan saya pribadi bilang bahwa Injil Markus adalah Injil paling relevan untuk kalangan kita. Orang-orang milenial. Kenapa? Alasannya. Nah, ingat ya, Injil Markus ditulis untuk orang-orang Roma. Ya, berbeda dengan Matius, orang-orang Yahudi, orang Roma. Dan kalau kita membicarakan tentang Roma zaman itu adalah pusat dunia. Di mana Roma itu kota yang besar. Dan kebanyakan kemungkinan besar orang-orang Roma itu orang-orang terpelajar. Dan kita ingat Markus ada orang muda, terpelajar, dan dia kaya loh. Dan saat dia menulisnya, dia tahu ya golongan yang akan dicapai oleh Markus ini ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mungkin tidak punya waktu banyak, tidak punya basa-basi, tidak perlu basa-basi dengan orang-orang seperti ini. Jadi kitab Markus ditulis dengan cepat loh. Cepat sekali, lihat. Yesus dibaptis 3 ayat. Yesus dicobai 2 ayat. Dibanding dengan yang lain. Panjang diceritakan. Ingat, walaupun Markus ditulis dengan cepat, tapi tidak menghilangkan esensinya. Kalau kita mempelajari kitab Markus, kita akan tahu seluruh kisah Tuhan Yesus loh. Dalam bentuk overview, rangkuman. Seperti rangkuman. Dan orang Roma, salah satu spesifikasinya adalah mereka tidak terlalu banyak kata-kata. Mereka lebih suka apa yang bisa kamu lakukan dibanding apa yang kamu katakan. Itu loh orang Roma. Jadi makanya kalau kamu pelajari kitab Markus, Tuhan Yesus perkataannya sedikit dibanding kitab-kitab lain. Akan lebih banyak apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan penggunaan kata dan akan muncul berulang kali. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa ini adalah Injil yang cepat sekali. Makanya saya bilang, menurut saya pribadi, Injil Markus adalah Injil untuk kaum milenial. Kenapa? Tahu gak kenapa 2020 lalu dan 2021 TikTok mengalahkan dominasi YouTube? Dan akhir September 2021 dinobatkan bahwa TikTok platform yang paling banyak diklik dan dibandingkan dengan raksasa YouTube. Lebih banyak dinonton oleh orang dunia loh
dibanding YouTube. Alasannya apa? Ternyata lembaga survei melihat alasannya adalah orang sekarang lebih suka video pendek daripada video panjang. Makanya YouTube pun mengeluarkan sebuah aplikasi yaitu YouTube Short untuk menyaingi TikTok. Kalau kamu buka aplikasi YouTube ada Short menyaingi TikTok. Yang untuk apa? Untuk mencegah dominasi TikTok. Sampai saat ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena masyarakat milenial, anak-anak muda saat ini nggak suka basa-basi loh. Kalau anak-anak zaman dahulu ya, ketemu orang tua banyak basa-basi. Anak muda sekarang nggak suka basa-basi. To the point, langsung jelaskan. Dan anak-anak muda sekarang, kenapa suka TikTok? Kan di TikTok ada kuotasi, ada cuplikan, segala macamnya dari segi banyak sekali. Saya pernah ngikutin, ada sebuah pendeta. Dia tidak di TikTok ya, tidak seluruh khotbahnya, tapi satu pendek yang menurut orangnya, penggunanya itu sesuatu yang mendapat pelajaran buat dia. Jadi dia kutip 2 menit dari bagian itu. Itulah TikTok. Dan inilah kita Markus. Markus berjalan seperti itu. Singkat. Aksi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dideskripsikan di sini sebagai hamba. Hamba atau budak nggak banyak ngomong, tapi banyak aksi. Nah, menarik kan? Makanya kita Markus, saya yakin ini pimpinan Tuhan yang cocok sekali untuk kita, anak-anak yang ngaku milenial. Kenapa? Karena kita akan mempelajari kisah Tuhan Yesus secara overview, tapi tanpa mengurangi esensi dan kepentingannya. Karena kita bisa lihat di Injil yang lain saat kita pelajari Injil Tuhan Yesus. Oke, sekian dari pengenalan kitab Markus yang saya ingin tambahkan. Makanya saat kita mempelajari kitab Markus, kita akan lihat bagaimana kitab ini sangat memberkati kita semua, terutama saya pribadi. Karena saya sekali lagi membaca beberapa kali supaya bisa tahu secara keseluruhan seperti apa. Oke. Kita masuk ke Markus 1 ayat 9 dan 11. Ini adalah account atau kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Minggu lalu sudah dijelaskan dan telah disinggung bagaimana Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Ya, bukan baptisan pertobatan, bukan. Kenapa? Karena di kitab Matius dijelaskan supaya to fulfill righteousness, supaya memenuhi kebenaran Tuhan, yaitu apa? Hukum Taurat. Nah, makanya saat kita lihat account ini, kisah ini, maksud Yesus dibaptis Yohanes, kita lihat bagaimana sekilas kita lihat Injil-Injil lain meng-highlight hal lain tentang baptisan ini. Contohnya Matius, seperti tadi yang saya bilang, apa yang unik dari kitab Matius tentang baptisan ini dibanding 3 yang lain? Yang digarisbawahi adalah waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis bilang, kamu seharusnya tidak pantas aku baptis, akulah yang pantas dibaptis. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? To fulfill righteousness. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, demikian terjadi sepatutnya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, hukum Allah, kebenaran Allah. Kenapa dia bawa ini? Karena kitab Matius untuk siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi selalu concern dengan hukum Taurat. Makanya peristiwa ini di-highlight sama Injil Matius ada tentang apa? Hukum Taurat. Tuhan Yesus sebagai raja untuk memenuhi hukum Taurat. Tapi kalau kita lihat kitab Lukas, berbeda loh. Kitab Lukas itu lebih pendek daripada Markus untuk kisah ini. Dan highlightnya apa? Ada 2. Satu, yaitu hanya satu uniknya di Lukas adalah Tuhan Yesus dikatakan sedang berdoa. Ada berdoa. Kedua, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Nah, 2 ini meng-highlightkan Tuhan Yesus sebagai manusia. Kenapa? Berdoa. Artinya gini loh,
manusia harus berdoa. Tuhan Yesus kasih teladan. Dia Allah 100%, tapi 100% manusia. Dia berdoa. Dan rupa ini menjelaskan Tuhan Yesus mengambil rupa manusia juga. Yang tidak dibahas sama Injil lain. Yohanes membahas Tuhan Yesus sebagai Allah 100%. Makanya di kitab Yohanes paling panjang di antara yang lain, justru dari sudut pandang Yohanes Pembaptis menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus. Dan 3 gelar setidaknya disebut. Pertama, anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh umat manusia. Kedua, dia telah ada sebelum aku. Nah, dan ketiga, dia adalah putra Allah. Nah, ini yang di-highlight oleh Yohanes. Kenapa saya harus bawa ini? Saya ingin kasih tahu kita, waktu kita mempelajari kitab Injil, ada keunikan masing-masing yang tidak dibawa sama Injil yang lain. Markus apa? Dari 3 ayat ini ada 3 hal yang berbeda. Yang unik sekali. Pertama, di sini dikatakan di ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Satu-satunya penyebutan nama Nazaret hanya ada di kitab Markus. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan sama-sama, belajar sama-sama. Kedua, minggu lalu sempat disinggung bahwa kitab Markus ada satu kata yang diulang 40 kali setidaknya adalah eutheos. Yang artinya segera, yang artinya langsung, cepat. Nah, dan ini ada di sini di ayat 10 sebenarnya ada satu kata yang tidak diterjemahkan dengan baik di sini, eutheos. Dan ini kata pertama dari seluruh kitab Markus. Kata pertama dari 40 kali yang akan muncul. Ketiga, di Markus ini waktu dia mendeskripsikan langit di ayat 10, saat keluar dari air ia melihat langit terkoyak. Hanya kitab Markus yang menyebutkan langit terkoyak seperti kain sobek. Di mana Injil lain cuma bilang langit terbuka, langit terbuka. Kenapa? Sekali lagi, orang Roma suka sekali dengan sesuatu sensasional. Makanya digunakan kata itu, terkoyak. Begitu orang Roma lihat, wah, luar biasa. Makanya saat kita mempelajari ini, bagaimana kita akan melihat dan menghargai Markus yang sudah bertobat, Tuhan pakai melalui bimbingan Petrus bisa menulis sebuah kitab Injil yang luar biasa. Saat kita pelajari dan kita maknai. Oke, jadi ada 3 pelajaran penting yang saya akan bagikan hari ini. Tentu kita tahu ini tentang bagaimana Tuhan menjelaskan Tritunggal. Doktrin Tritunggal dijelaskan dengan ayat ini. Di mana satu peristiwa 3 pribadi muncul. Satu, Tuhan Yesus sedang dibaptis, Putra Allah kan. Lalu ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, Roh Kudus, pribadi ketiga. Lalu ada suara dari sorga, Allah Bapa katakan, engkaulah atau inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau kepadamu lah aku berkenan. Ya, jadi ada ini. Tapi ini bukan highlight dari hari ini yang saya akan bagikan hari ini. Tapi lebih kepada temanya, yaitu Tuhan Yesus sebagai hamba. Apa hubungannya peristiwa ini dengan Tuhan Yesus sebagai hamba? Itu yang kita akan pelajari. Nah, kita seperti Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus sebagai Raja. Tuhan Yesus Allah 100%. Tuhan Yesus manusia 100%. Tuhan Yesus juga hamba. Kita pun sama loh. Kita, kalau percaya Tuhan Yesus, kita anak Allah loh. Oke, setuju? Nah, kita percaya Tuhan Yesus, kita juga hamba Allah. Budak. Ya, jadi seluruh orang yang percaya Tuhan Yesus budak. Jangan pernah pikir kita Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, kita akan jadi raja. Benar gak? Sama dengan apa yang Tuhan Yesus. Karena kita sama-sama anak Allah. Kita mewarisi hak-hak Allah. Dan kita juga manusia. Ya kan?
Nah, makanya saat kita bilang kita belajar dari teladan Tuhan Yesus sebagai hamba, kita akan lihat bagaimana kita sebagai hamba, siapapun kita, bekerja dimanapun kita, profesi apapun kita tetap menyandang gelar hamba. Sebagai ibu rumah tangga itu hamba loh. Tuhan percayakan apa buat kita? Anak-anak. Untuk dididik sesuai dengan firman-Nya. Hamba. Sebagai yang bekerja, kita hamba. Sebagai hamba Tuhan terutama full timer, kita hamba. Itu lebih spesifik lagi. Nah, kita lihat apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus untuk kita sebelum Tuhan Yesus dibaptis. Seperti yang saya bilang ya, dibaptis ini sebenarnya kalau kitab Matius kasih tahu bahwa Tuhan Yesus dinobatkan sebagai raja. Tapi dari kitab Markus ini, Tuhan Yesus dalam peristiwa baptisan kasih tahu kepada kita, Tuhan Yesus akan mulai pelayanannya. Karena sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus akan dibaptis, sesudah itu nanti dia akan dicobai. Minggu depan akan dibahas. Tuhan Yesus dibaptis. Nah, teladan yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah hamba yang rela. Rela. Dari mana saya dapat rela itu ya? Enggak ada. Enggak. Kalau kita lihat di sini ada kata Nazaret kan yang saya bilang. Kenapa ada nama Nazaret disebut di kitab-kitab lain tidak disebut? Saya merenungkan kenapa Markus harus menyebutkan Nazaret. Kita tahu Tuhan Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Kenapa? Karena kampung halaman Tuhan Yesus. Kalau kita membicarakan kampung halaman, apa yang paling membekas kepada kita? Kisah kita tumbuh, ya kan? Kampung halaman. Terus rumah kita, di mana cita-cita kita bentuk, teman-teman kita, dan zona nyaman kita loh. Itu kampung halaman. Makanya untuk Roma, orang Roma tahu bahwa Tuhan Yesus punya kampung halaman loh. Nazaret, walaupun dia lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret. Saat dia dikatakan, waktu itu datang Yesus dari Nazaret, di tanah Galilea, dia datang loh kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Artinya dia sudah tahu waktu Tuhan, bahwa Tuhan akan memanggil dia untuk melayani 3,5 tahun dan kemudian dia mati untuk manusia. Jadi dia perlu memilih satu keputusan yang besar loh, yaitu dia akan meninggalkan kampung halamannya Nazaret untuk masuk dalam pelayanan. Itu yang disebut rela. Saat kita melayani, kita harus seperti Tuhan Yesus. Kalau dia bilang, oh ini kampung halaman saya tidak mau meninggalkannya. Karena semua hal ada di sana. Tapi Tuhan Yesus lepaskan itu untuk mengambil tugas yang Tuhan kasih. Dia sudah 30 tahun. Kitab Yohanes katakan 30 tahun. Sudah waktunya dia memulai pelayanan itu. Maka dia datang jauh dari Nazaret untuk baptis. Kayaknya sederhana ya, untuk dibaptis. Tapi kita tahu, banyak orang tidak mau dibaptis. Ditanya, baptis dong? Ah nanti aja lah, besok-besok saja lah, tahun-tahun depan saja dibaptis. Padahal Alkitab katakan, ketika kamu percaya Tuhan Yesus, kamu sudah boleh dibaptis. Dan aturan gereja, ini sebenarnya aturan gereja loh, untuk supaya kita dibimbing melalui kelas. Sebenarnya langsung baptis, sida-sida Ethiopia langsung dibaptis. Gak perlu, oh kamu BBK dulu ya? Nah, enggak, langsung baptis. Karena di situ ada air, langsung baptis. Jadi kenapa baptis ada orang susah sekali mau baptis? Karena itu namanya identifikasi loh. Saat kamu mau memutuskan membaptis diri kamu, artinya kamu seluruh hidup kamu akan menyatakan diri kepada seluruh orang, saya orang Kristen. Tapi kalau kita tidak mau baptis kayak yang gitu loh, kayak nanti aja. Jadi banyak orang tidak mau dibaptis dulu. Kenapa? Alasannya itu. Tuhan Yesus ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia 100% loh.
Dia nggak perlu dibaptis seperti yang dijelaskan minggu lalu. Tidak perlu dibaptis. Tapi dia harus dibaptis. Kenapa? Untuk menaati hukum Taurat. Ini ada ketaatan aktif Tuhan Yesus. Dia rela lakukan itu. Ini soal pilihan loh. Kerelaan adalah pilihan kita. Maka saat kita melayani siapapun kita, apapun yang kita lakukan dengan rela. Apapun itu. Karena gini loh, kita melayani karena kita mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah atasan kita. Tapi Tuhan suruh kita lakukan itu, kita lakukan dengan apa? Rela. Karena Tuhan Yesus kasih contoh yang paling baik. Dia pilih loh, zona kenyamanannya ditinggalkan. Segala hal yang dia punya ditinggalkan. Itu namanya rela. Jangan kita melayani karena kita pikir pelayanan itu kita bisa lakukan. Karena pelayanan itu mudah untuk dilakukan. Karena pelayanan itu memang tidak ada orang yang melakukan. Bukan. Melayani adalah determinasi. Saat kita rela, walaupun itu susah, walaupun harus menanggung derita, walaupun harus melepas kenyamanan kita mau melayani, itu baru pelayanan. Kok kita melayani tapi ngerasa nyaman-nyaman aja, nggak ada kesulitan, mengharapan semua baik-baik saja, itu bukan pelayanan. Pelayanan adalah ketika kita siap untuk susah, memikul salib Tuhan, mengikuti Tuhan. Itu pelayanan. Tuhan Yesus aja rela. Dia nggak harus lakukan itu loh. Banyak pelayanan di gereja. Bahkan di rumah kita pelayanan. Kita lakukan dengan apa? Rela. Kita lakukan bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Memang kita lakukan untuk Tuhan. Rela. Nggak peduli manusia mau hargai kita, manusia mau puji kita atau enggak. Yang penting kita lakukan dengan rela. Itu kuncinya. Inilah teladan pertama. Rela. Teladan kedua. Tuhan Yesus setia. Nah, di sini seperti yang saya tadi singgung, ada kata eutheos. Eutheos artinya segera. Nanti ada lagi di ayat 12 kata segera. Nah, kalau kita lihat, ada segera. Tapi di ayat 10 tidak ditulis kata segera, tapi ini kata segera. Nah, apa maksudnya hamba yang setia? Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan segera. Ini hamba yang setia. Kalau begitu diperintahkan Tuhan, lakukan segera. Ingat ya, berbeda dengan, kita harus tahu bedanya ya. Tertunda sama menunda, harus beda ya, bedakan. Tertunda dengan menunda. Menunda itu dosa. Tertunda itu memang kehendak Allah. Contohnya, tahun lalu kita ingin mengadakan workshop penginjilan. Awal-awal bulan. Tetapi tertunda, baru sampai Oktober kita bisa lakukan. Kenapa? Karena Tuhan memang sengaja lakukan itu. Tapi masalahnya, banyak kita menunda. Saya akui dan saya merasa bersalah sekali. Kurang lebih 2 tahun lalu, motor yang saya pakai itu motor gereja ya. Walaupun saya pakai tapi itu motor gereja. Dan platnya dan STNK-nya itu atas nama gereja. Jadi 2 tahun lalu saya telat membayar STNK pajaknya. Kenapa? Karena saya menunda. Saya pikir nantilah minggu depan aja lah. Pasang alarm minggu depan. Pas minggu depan alarm yang bunyi, minggu depannya lagi lah. Saya bukan tertunda loh, menunda. Dan akhirnya apa? Kena denda. Yang bayar siapa? Gereja. Bukankah saya keterlaluan? Hamba yang seperti apa saya? Gereja yang bayar loh. Kesalahan siapa? Saya. Karena kenapa? Menunda. Makanya kalau kita dapat tugas, lakukan. Apapun itu loh. Tuhan tugaskan apapun, lakukan dengan segera. Jangan pernah nunda. Karena kalau misalnya tunda
Dan yang dirugikan gereja, yang dirugikan Tuhan, itu kesalahan kita. Jangan bilang, oh ini memang Tuhan merencanakan. Bukan, kesalahan kita. Makanya Tuhan Yesus melakukannya dengan cepat loh. Habis dibaptis apa? Segera. Kenapa? Dicobai sama iblis. Dibaptis dengan air, dicobai dengan api. Kata orang seperti itu. Tidak menunda. Dan apa maksudnya pelayan yang setia? Kok kita lihat, setia bukan hanya soal dari kata ini sendiri. Kalau kita lihat akar kata ini, bukan hanya tentang kecepatan waktu sesuatu dikerjakan. Tapi juga tentang ketepatan. Hamba yang setia bukan hanya cepat, segera, tapi juga sama dengan apa yang diperintahkan. Itu hamba yang setia. Kalau misalnya kamu suruh kita ke warung kan, kita pesan makanan sama waitersnya. Saya mau pesan nasi goreng. Dikasihnya nasi uduk. Setia gak orang tuh? Enggak. Salah. Walaupun cepat loh. Belum 2 menit udah dikasih. Cepat ya. Kita puji dia. Enggak. Salah. Tetap kita akan bilang salah nih. Walaupun cepat. Jadi bukan hamba yang setia bukan hanya cepat loh. Tapi tepat. Artinya walaupun segera kita lakukan, jangan buru-buru juga. Kita lakukan setia, sesuai dengan yang diperintahkan. Dan banyak hamba Tuhan sekarang, banyak kita lebih fokus dengan hal-hal yang gak penting. Yang dikatakan pelayanan ini, pelayanan, padahal gak penting itu. Tapi kita bilang, oh ini pelayanan ini, tapi gak benar-benar nyentuh yang harus dilakukan. Contohnya gini lah, misalnya ada seorang lagi tenggelam, ya. Misalnya Pak Asia mancing kan, terus ada yang tenggelam, lagi tenggelam, tolong gitu. Apakah Pak Asia tanya, hey, kamu butuh bantuan saya gak? Kita nggak akan ribut bercakap dengan dia. Kenapa? Yang dibutuhkan orang itu apa? Diselamatkan dulu. Setelah diselamatkan, baru kita ngomong, kenapa kamu? Nah, makanya ingat ya, kita dapat perintah untuk menginjili orang. Katakan Injil. Tapi jangan lupa, kita harus punya hikmat. Orang akan lebih kagum saat apa yang bukan hanya yang kita omong, tapi apa yang kita lakukan. Ada seorang penginjil, bukan penginjil sebenarnya, dia kayak anggota gereja, dia menginjili kepada seorang tukang buah. Ya, dia injili, bagikan traktat di sekitar pasar itu. Jadi diinjili orang ini, nggak apa-apa, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan, dibagi traktat. Tiba-tiba ada, kayaknya bukan tukang becak, kayaknya di India, bajai rempet dia. Tuh, nggak sengaja, langsung tukang bajai itu dimaki-maki, keluar kata-kata kotor, seluruh pasar lihat. Apakah orang ini masih punya tampang untuk tetap menginjili orang itu? Semua yang di pasar itu? Jadi kita pelayan yang setia. Kita tahu yang mana menjadi prioritas dan dengan hikmat. Tuhan kasih kita hikmat loh. Makanya di dalam kitab Mazmur katakan, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau orang usia kita saat kita menginjili, kita pergi kebaskan debu di kaki kamu. Gak usah ajak debat. Kamu ajak debat, kamu telah mengalahkan. Mungkin kamu memenangkan argumen, tapi kamu telah melepaskan jiwanya. Seperti itu. Makanya hamba yang setia bukan hanya cepat, segera, tapi tepat. Itu yang penting. Yang ketiga, hamba yang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang berkenan. Kalau kita melihat di sini, pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, seperti saya bilang, sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan roh seperti rupa, mengambil rupa burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nah, di sini kita melihat ada 3 peristiwa yang menjelaskan bahwa
Tuhan berkenan atas pelayanan Tuhan Yesus, keputusan Tuhan Yesus untuk melayani. Apa? Pertama, langit terkoyak, peristiwa alam yang luar biasa. Kita tidak dijelaskan sebenarnya apakah semua orang melihat hal itu loh. Apakah seluruh yang saat itu dibaptis banyak orang melihat langit itu terkoyak? Kita tidak dijelaskan, semua orang lihat ya. Tapi kalau saya pikir peristiwa yang luar biasa ini mungkin dilihat semua orang. Artinya bagaimana kita tahu orang berkenan, Tuhan berkenan atas pelayanan kita, orang lain bisa melihat pelayanan kita secara luar biasa. Kedua, Roh Kudus dalam rupa burung merpati ada di kepala, di atas kepala Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus sering di dalam perjanjian lama dikatakan Roh memenuhi hakim-hakim ini. Menjelaskan apa? Tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, dipenuhi Roh Kudus dan orang bisa lihat itu. Dan ketiga, dikatakan suara Bapa mengatakan Tuhan Yesus adalah putra yang dikasihinya, kepadanya ia berkenan. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa itu maksudnya berkenan? Saya merenungkan banyak kata berkenan, tapi saya merenungkan apa hubungannya berkenan dengan suara Bapa dengan anak. Setelah saya jadi Bapa, saya baru tahu apa itu berkenan loh. Terus terang. Maksudnya inti dari ayat ini saya baru pahami ketika saya menjadi Bapa. Anak yang berkenan itu seperti apa sih? Kita anak-anak Allah kan? Ya, anak-anak Allah. Anak yang berkenan itu seperti apa? Kalau yang bapak-bapak tahu, ibu-ibu juga tahu. Jadi orang tua. Anak yang berkenan apa? Ketika kita suruh anak itu, ya, anak itu lakukan, tidak bersungut-sungut, lakukan juga dengan cepat, tidak menunda-nunda, dan tepat dilakukan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi waktu Tuhan Yesus memutuskan diri untuk dibaptis, langsung Tuhan lancungkan jempol. Kamu diperintahkan untuk lakukan, kamu lakukan. Cepat tidak menunda. Tepat sekali. Itu namanya berkenan. Kita akan berkenan loh dengan anak-anak kita ketika anak itu kita suruh langsung lakukan, ya kan? Nah, orang tua pasti tahu kan? Disuruh lakukan ini, langsung dia lakukan. Senang. Terus yang dilakukan benar lagi. Kan kebanyakan sekarang anak-anak justru kebalikannya ya. Nah, disuruh apa, lama. Bilang iya, tapi lama sekali. Berhenti main game, mandi dulu. Iya mas, sebentar. 1,5 jam berlalu, 2 jam berlalu. Ya, sebentaran. Enggak. Dilakukan iya, tapi enggak cepat. Atau dilakukan dengan cepat. Mandi, ya cepat langsung mandi. Tapi banting pintu. Wah. Suka juga kayak gitu? Enggak kan? Sama loh. Kita sebagai pelayan Tuhan, apapun bidang kita, kok kita melayani, kita bersungut-sungut, enggak rela, mungkin di depan orang, kayaknya senang. Tapi di belakang orang, ngomongin ini, ngomongin itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Mana bisa berkenan sama Tuhan? Atau kita melayani tapi lamanya minta ampun. Tunda ini, tunda itu, tunda ini, tunda itu dengan segala alasan. Juga tidak akan berkenan loh. Walaupun nanti akhirnya dilakukan. Seperti yang saya bilang, menunda beda dengan tertunda. Misalnya kita mau mengerjakan cepat-cepat kita sakit. Itu kan tertunda, bukan menunda. Ya, bedakan ya. Menunda itu determinasi kita, keputusan kita melakukan atau tidak. Tapi tertunda itu kita buat nggak bisa lakukan apa-apa lah. Udah, memang harus tertunda. Nah, itu harus kita bedakan ya. Menunda itu salah satu dosa. Dan kalau mau dikategorikan itu kemalasan. Hamba yang malas adalah hamba yang menunda. Jadi nggak setia lagi. Makanya Tuhan Yesus dalam gambaran ini, gambaran untuk dibaptis aja kasih teladan kita luar biasa loh. Pertama, dia rela.
kenyamanan dia, hal-hal yang dia inginkan, mungkin cita-cita dan teman-temannya, direlakan loh. Gak apa-apa, saya tinggalkan ini. Yang penting apa? Tuhan berkenan. Kadang-kadang ibu rumah tangga pun loh, misalnya dulu dia kerja mati-matian, tapi sekarang jadi ibu rumah tangga mati-matian. Lakukan dengan rela. Kenapa? Di mana bagian mana kita melayani Tuhan? Anak itu Tuhan yang kasih, dan itu titipan Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan menjaga yang terbaik dan membawa anak-anak itu percaya Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Itu pelayanan. Dan jangan pernah bersungut-sungut, rela. Kedua, kita harus setia. Setia artinya segera dan tepat. Sama. Cepat dan tepat. Itu. Jangan terburu-buru juga. Yang penting tepat. Bagus hasilnya. Dan tahu prioritas. Seperti yang tadi, cerita orang tenggelam. Itu prioritas, tahu prioritasnya. Bukannya salah loh. Cuma prioritas saat itu kita lihat situasinya harus seperti itu. Karena dia mau tenggelam, kita enggak. Kita selamatkan dia dulu. Baru kita injili dia. Itu contohnya. Jadi kita tahu prioritas dengan hikmat Tuhan. Kita tidak bisa ya kasih satu pola. Oh pokoknya formulanya begini. Enggak bisa. Tuhan kasih tahu, kamu pergi. Udah pasti kamu harus pergi. Nah, jadikan seluruh bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku dengan apa? Nah inilah yang Tuhan kasih kita hikmah. Dengan cara apa jadikan murid? Gereja memutuskan untuk punya sekolah. Kenapa? Supaya banyak murid Tuhan Yesus bisa ada di situ, lahir di situ. Itulah caranya. Jadikan semua bangsa muridku. Untuk yang lain, ibu-ibu rumah tangga, bisa ajak teman-teman datang ke gereja. Yang pelajar bisa contohkan hidup kamu sebagai pelajar Kristen yang baik. Sehingga mereka lihat kamu. Karena hidup kamu lebih nyaring daripada perkataan kamu. Seperti orang Roma. Orang Roma bilang, apa yang kamu hasilkan? Bukan apa yang kamu katakan. Itulah kitab Markus. Maka hari ini kita belajar teladan Tuhan Yesus sebagai hamba. Maka kalau kita menuruti dan mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan akan menolong kita. Jika kita punya tekad ya, Tuhan pasti tolong kita untuk menjadi hamba yang berkenan. Orang lain akan lihat pelayanan kita. Orang lain akan merasakan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah dari Injil Markus yang boleh kami pelajari bersama. Kiranya Engkau yang tolong kami sehingga hari demi hari kami bisa serupa dengan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan meneladani segala hal yang Dia lakukan di dalam hidupnya. Terutama kami saat mempelajari Injil Markus ini. Tolong kami menjadi pelaku firman yang baik. Menjadi pelayan-pelayan dan budak-budak, hamba-hamba yang rela dan setia. Sehingga Engkau berkenan di dalam setiap pelayanan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu terakhir sebelum doa berkat atau doa penutup, 212 hidup untukmu. 212 kita hanya akan menyanyikan bait 1, bait 2 dan bait 4. 3 ayat saja, bait 1, bait 1, 3 dan 4. Hidup untukmu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhan
Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan untukmu. Bait ketiga. Hidup untukmu, semua milikku, segenap jantungku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan untukmu. Banyak berdiri ayat keempat. Hidup untukmu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikmu. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan untukmu. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, bahkan sebagai teladan yang menuntun kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaktian matahari terbenam. Kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami dapat juga belajar dari firman-Mu tentang siapakah Tuhan Yesus. Ya Bapa, firman-Mu yang sudah kami terima, kiranya Roh-Mu menguatkan kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu, dan kami dapat setia seperti Tuhan Yesus, sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus, sampai kami menghembuskan napas kami yang terakhir, untuk mengerjakan semua rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami selama kami di muka bumi ini. Di antara kami ada yang masih kecil, yang belum sekolah. Di sekolah minggu, mereka sudah mengikuti sekolah minggu. Bahkan di antara kami ada yang menjadi pelajar yang akan melakukan bukan hanya PJJ untuk semester ini. Ada beberapa yang akan pelajaran tatap muka di sekolah. Kiranya Engkau melindungi semua anak-anak yang masih di bangku sekolah, yang kuliah dan kerja, bahkan harus kerja ke luar kota. Engkau lindungi mereka pergi dan pulang. Dan yang paling penting, dalam keadaan apapun yang kami lakukan, kami selalu ingat kami adalah pelayan-pelayan-Mu, dan Engkau mempunyai tugas-tugas yang harus kami kerjakan, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus yang memberitakan Injil hidup kudus sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami semua Bapa, baik juga yang sebagai ibu rumah tangga dan pelayan sepenuh waktu, maupun tugas-tugas yang Engkau percayakan pada kami. Kiranya kami bisa setia seperti Tuhan Yesus yang sudah setia kepada Engkau. Ya Bapa, tolonglah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau memberikan kami perlindungan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau utus ke rumah kami, kemanapun kami Engkau utus, kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik.
Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Pakailah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih